Menjelang perayaan Natal, sejumlah persiapan telah dilakukan umat Kristiani untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, Senin, 23 Desember 2024. Salah satunya adalah membuat kandang Natal di gereja. Seperti yang dilakukan orang muda Katolik, OMK, di Gereja Katolik Paroki Santo Mikael, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Pendamping OMK Paroki Santo Mikael Palopo, Karel mengatakan kandang Natal yang mereka buat sudah hampir rampung. Karel menjelaskan pihaknya membuat kandang Natal tersebut sesuai dengan topografi di Bethlehem yang merupakan daerah dataran tinggi. Sehingga OMK Gereja Santo Mikael Palopo membuat kandang Natal seperti daerah dataran tinggi dengan menggunakan barang bekas. Ia menjelaskan OMK Santo Mikael membuat sebuah pohon besar dari ranting yang diambil di halaman Masjid Agung Palopo. Kemudian kayu, bambu dan alang-alang yang digunakan untuk membuat kandang Natal juga merupakan bahan-bahan yang diambil dari alam. Dalam kandang Natal tersebut juga terdapat sejumlah patung manusia dan hewan. Pemuda Gereja Santo Mikael itu kemudian menjelaskan makna sejumlah patung yang diletakkan dalam kandang Natal tersebut. Ia menjelaskan ada patung anak kecil yang menjadi pusat perhatian dalam kandang Natal tersebut. Sosok anak laki-laki tersebut adalah Yesus yang lahir di kandang domba. Kemudian, di sisi kiri dan kanan Yesus terdapat orang tuanya yakni Bunda Maria serta Yosef. Tak hanya itu, terlihat juga 3 patung menggambarkan raja dari timur yang membawa barang-barang mewah. Sejumlah patung pengembala, hewan dan pemusik juga terdapat dalam kandang Natal tersebut. Ya, terima kasih. Kami dari Gereja Santo Mikael Palopo, khususnya anak mudanya, diberikan kesempatan untuk membuat kandang Natal untuk merayakan Natal di tanggal 24 malam dan 25 Desember pagi. Nah, sekarang sudah kelihatan lebih cantik, sudah hampir selesai. Tinggal pengecekan pencahayaannya saja. Nah, kandang Natal ini kami buat dengan konsep menyerupai topografi di Bethlehem. Di Bethlehem itu daerah dataran tinggi, daerah agak berbukit. Jadi karena itu kami buat kandang Natalnya ada di balik bukit. Katakanlah di kaki bukit. Jadi kertas-kertas yang kami minta dari ada umat yang punya kertas di tokonya agak tebal, jadi kami kelupasi kertasnya itu supaya dia jadi lebih banyak dan gampang diremas-remas. Membuatnya menjadi topografi tanah bukit seperti ini. Jadi kebanyakan yang kami buat ini adalah dari barang-barang bekas. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran, lalu untuk juga mendukung usaha gereja tentang ekologis. Jadi kita usahakan membuat sesuatu yang dari alam tanpa merusak alam. Jadi seperti ini ranting-ranting yang kami ambil dari samping Masjid Agung yang sudah ditebang, kami bersihkan lalu kami bentuk seperti itu. Terus buah-buahnya itu dari umat yang punya persediaannya sendiri. Terus yang kita bisa lihat di kandang Natal ini semua dari kayu, atapnya itu dari alam. Jadi kayu-kayu bekas dari pembangunan, bambu-bambu dari proyek sebelah itu ada, proyek ruko di sebelah. Terus alang-alang ini kami ambil dari daerah Purangi. Jadi ada daerah lapangan di sana yang rumpunya tinggi-tinggi, itu kami babat lalu kami bentuk seperti atap seperti ini. Ceritanya kan waktu itu Bunda Maria dan Yosef harus ke Bethlehem untuk sensus penduduk. Mereka asalnya dari sana, jadi mereka harus ke Bethlehem. Nah, dalam perjalanan ke Bethlehem, orang-orang juga banyak ke sana. Jadi butuh dong tempat menginap. Nah, ketika mereka sampai di sana, kita ketuk rumah penginapan, rumah-rumah masyarakat di situ. Ternyata sudah tidak ada, sudah full semuanya. Yang ada tinggal kandang domba yang di daerah bukit. Jadi kan sudah mau melahirkan, ya terpaksa ya harus ke kandang bukit. Jadi kelahirannya Yesus bukan di rumah penginapan, tapi di kandang domba. Bisa dibilang ini ciri khas Katolik. Ada kandang Natal di setiap perayaan Natal. Progresnya 95% lah. Kita tinggal atur pencahayaannya apakah sudah pas atau tidak. Lalu masih ada dipasang bintang-bintang di balik. Itu kan simbolisasi dari awan, dari langit yang hitam ini, langit malam. Jadi di balik itu kita mau pasang lampu Natal yang kerlap-kelip. Tinggal itu yang mau dibuat. Dalam gereja Katolik, apa yang dimasukkan dalam ibadat itu harus diberkati dulu. Ini kan belum sakral. Ini baru dibuat, kami buat untuk persiapan perayaan nanti. Dalam perayaan nanti, pastor atau imam akan memberkati, dipercikik, didoakan di sini.
Setelah itu bisa menjadi tempat kita berdoa, tempat kita membantu kita untuk menghayati misteri yang terjadi pada saat perayaan Natal itu. Misteri apa ya? Misteri kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sendiri. Oh, dalam gereja Katolik masa Natal itu agak panjang, jadi tidak akan langsung dibongkar. Jadi umat masih berkesempatan untuk datang, berdoa, untuk foto-foto dan sebagainya. Masih panjang, tidak akan langsung dibongkar. Kita lihat ada beberapa patung yang ada di sini, atau kita sebut arca. Yang menjadi fokus ada 3 arca yang di sebelah sana. Di tengah adalah arca kanak-kanak Yesus. Terus yang di samping kiri dan kanan itu Bunda Maria dan patung Yosef, orang tua Yesus sendiri. Kemudian yang di sebelah sini arca-arca atau patung-patung yang membawa barang-barang mewah. Mereka adalah 3 raja dari timur yang dituntun oleh bintang untuk sampai kepada tempat kelahiran Yesus Kristus sendiri. Itu ada patung untanya, simbolisasi dari kendaraan mereka, Buddha juga. Terus ada patung yang lain yaitu para gembala. Di daerah Bethlehem kan ada banyak kandang gembala. Nah, mereka setelah mendapatkan penampakan dari malaikat, mereka dituntun untuk datang ke kandang ini. Jadi itu ada 3 patung gembala di sana. Terus ini ada satu juga patung yang menyimbolkan tentang apa ya? Ini kelahiran perlu sukacita, jadi ada pemusiknya di situ. Ada suasana sukacitanya. Ya, seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.